Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus itu mampukan kami untuk boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 dan 23 yang berbunyi, "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku." Sebagai tema yang diangkat dari renungan kita ini adalah berserah diri dikendalikan Roh Kudus. Di dalam nas renungan kita ini dinyatakan bahwa hidup Rasul Paulus itu benar-benar seperti seorang tawanan dari Roh Kudus. Rasul Paulus tidak hidup sesuai dengan keinginannya sendiri lagi, tetapi hidup sesuai dengan pengendalian Roh Kudus sepenuhnya. Apa kata Rasul Paulus? Itulah yang dilakukan Rasul Paulus itu sendiri, termasuk rencana kepergiannya ke Yerusalem, di mana Rasul Paulus juga diberitahu Roh Kudus akan datangnya penderitaan yang menghadang Rasul Paulus itu sendiri. Akan tetapi Rasul Paulus menerima hal tersebut dengan hati yang kuat dan teguh, tanpa adanya rasa takut sama sekali dalam melayani umat milik Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hayatnya, di mana dia sungguh-sungguh menjadi rasul untuk orang-orang bukan Yahudi. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita, umat yang mau beriman percaya kepada Kristus sebagai pribadi maupun keluarga, bahwa kita sebagai milik Tuhan Yesus Kristus ini agar mempunyai tekad dan semangat hidup seperti yang dicontoh teladankan oleh Rasul Paulus ini. Kiranya kita mau berserah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, serta tetap taat, tetap setia untuk hanya mau dikendalikan Roh Kudus, supaya kita dibentuknya menjadi saksi Kristus yang handal di dalam seluruh keberadaan kita ketika kita berhadapan dengan orang yang memang belum mengenal, belum menjadi dan sebagai seorang yang beriman, yang percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada kehidupan yang kekal di surga. Termasuk tetap taat dan tetap setia pada waktu atau saat ada tantangan yang berat menerpa kita, dan mengimani apapun yang terjadi, pasti Tuhan Yesus sedang merancangkan hal yang terbaik, tetapi mungkin sesuatu yang awalnya tidak kita pahami. Nas renungan firman Tuhan ini memang mau menegaskan kepada kita umat yang mengaku percaya, mengaku beriman kepada Kristus, supaya kita tetap menjaga hidup yang harus selalu taat dan setia untuk mengandalkan tentang bimbingan serta pertolongan Roh Kudus, di bawah kendali Roh Kudus itu sepenuhnya, agar kita ini, baik sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita ini hanya mau hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Apapun perintah Tuhan Yesus, entah yang akan mendatangkan keberhasilan atau mendatangkan sesuatu yang secara duniawi kesukaran
hendaknya kita harus tetap taat, tetap setia di dalam mematuhi perintah Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kita umat manusia ini. Dengan terus mau mengimani, mempercayai bahwa Tuhan Yesus pasti sedang merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kita umat miliknya ini. Untuk itu ingatlah akan kesaksian dari Rasul Paulus tentang dirinya sebagaimana dituliskan pada Galatia 2 ayat 19 dan 20 ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan, kami hayati, dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kami dapat memberlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap waktunya, setiap saatnya, agar kami tidak dikendalikan oleh keinginan daging, keinginan dari diri kami sendiri, tapi semata-mata memang Roh Kudus yang membimbing, memberi pertolongan kepada kami untuk melaksanakan segala sesuatu yang harus berkenan di hati Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus. Bapa, pada saat ini ketika kami sedang mengalami hal yang tidak indah karena gangguan kesehatan, karena adanya sakit penyakit yang kami derita saat ini, kami percaya bahwa Tuhan akan berkenan untuk memulihkan dan menyembuhkan kami, menjauhkan kami dari pencobaan kuasa roh jahat, dan boleh menyembuhkan kami dalam kondisi yang memang berkenan di hati Tuhan, yaitu kesembuhan baik secara jasmani maupun terlebih penyakit rohani kami. Kami bersembah memohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.